Ranting Irene didirikan pada tahun 2003. Kala itu kami ranting induk, pada saat itu adalah ranting 1 Bethlehem Hatu, dalam tanggung jawab untuk menjangkau pelayanan di kalangan pemuda, khususnya di daerah Air Kodok sampai di Batu Badiri, karena itu juga merupakan bagian pelayanan dari ranting 1 Bethlehem Hatu kala itu. Namun disadari sungguh bahwa sentuhan pelayanan pada saat itu tidak terlalu diarahkan ke sana, sehingga lewat pergumulan dan keinginan baik daripada pengurus pada saat itu, kami mulai mencoba untuk bagaimana memperhatikan terkait dengan pelayanan di pemuda, khususnya di daerah Air Kodok sampai Batu Badiri. Nah, ide untuk pembentukan itu kami rampungkan dalam rapat pengurus. Memang pada saat itu kami mengalami sebuah dilematis, karena memang ada sebagian pengurus yang keberatan karena medan gumul dari wilayah pelayanan pada saat itu cukup jauh dari ranting induk. Tapi karena pertolongan Tuhan, akhirnya kami mengalami sebuah kesepakatan bersama dan kami mencoba untuk membentuk ranting binaan. Langkah awal yang kami lakukan adalah kami mengumpulkan orang-orang muda di daerah Air Kodok sampai Batu Badiri itu di rumah keluarga Mama Eyo atau Bapak Tete Marlisa, dan dalam percakapan itu kami bersepakat untuk bagaimana ranting binaan itu dibangun. Untuk proses-proses pelayanan kami mengatur jadwal, membagi pengurus pada saat itu menjadi beberapa kelompok yang ditugaskan untuk secara berkala, secara bergantian kami melakukan pelayanan di daerah yang disampaikan tadi. Dan puji Tuhan, itu pun mendapat respons baik daripada para pemuda di daerah itu, dan proses itu berjalan secara berkelanjutan. Sehingga pada tahun 2003 itu tibalah sebuah proses pembentukan daripada ranting ini dengan memberi nama ranting Irene. Nah, sekilas berbicara tentang ranting Irene ini, karena memang kami berfilosofi bahwa ranting ini dia berada di pintu masuk daripada negeri atau jemaat ini, sehingga kami berharap bahwa orang-orang muda yang ada di ranting ini dia bisa menyuarakan damai sejahtera sesuai dengan nama ranting tersebut. Itu harapan kami pada saat itu, dan sampai saat ini pun juga ranting itu masih kokoh berdiri dan tetap menggunakan nama ranting Irene. Pada saat awal pembentukan itu memang dilakukan rapat ranting oleh teman-teman pengurus, dan pada saat itu beta sendiri hadir dalam kapasitas sebagai orang yang katakanlah menginte apa yang telah kami buat dalam proses-proses membentuk ranting ini. Dan pada saat kami hadir di sana, tibalah pada saat proses pemilihan ketua ranting, dan semua anggota ranting pada saat itu mengarah pilihannya untuk beta dipercayakan sebagai ketua ranting. Padahal kalau mau dilihat, beta sendiri secara peta pelayanan itu tidak ada di wilayah peta pelayanan ranting yang baru dimekarkan ini, karena ranting ini dia punya daerah pelayanan itu dari daerah Air Kodok sampai di Batu Badiri. Beta sendiri tinggal di daerah Hatulang, yang itu adalah ranting 1 Bethlehem Hatu pada saat itu, atau yang sekarang ini sudah dinamai ranting Licia Christi. Tetapi pada saat itu dinamika yang terjadi. Desakan-desakan yang disampaikan oleh anggota ranting pada saat itu, misalnya salah satu yang paling menguat itu, apabila beta keberatan maka mereka mengarah untuk ranting ini tidak bisa dimekarkan. Nah, karena panggilan itu akhirnya beta juga harus merasa bahwa ini mungkin amanat yang harus diambil, walaupun katakanlah secara konstitusi itu dia pelanggar terkait dengan keanggotaan atau kepesertaan pada saat itu. Nah, di tengah-tengah pengambilan keputusan itu untuk menentukan beta selaku ketua ranting,
pada saat itu sesi rapat ranting itu diskors kurang lebih 10 menit pada saat itu untuk terjadi perembukan antara pengurus cabang dan pengurus ranting untuk bagaimana apa yang menjadi desakan daripada anggota ini direspons, sehingga tibalah sebuah kesepakatan bahwa beta tetap dipercayakan sebagai ketua ranting dengan agenda khusus yaitu mempersiapkan kader pada saat itu. Nah, berdasarkan keputusan itu maka beta dilantik dengan teman-teman menjadi pengurus pada saat itu. Nanti secara komposisi akan disampaikan secara tertulis, tetapi pada saat itu beta dipercayakan sebagai ketua dan didampingi oleh saudari Mayata Halele sebagai sekretaris ranting, dan ditambah dengan 13 pengurus yang membidangi 5 bidang dan 3 bendahara. Dalam perjalanan, dalam tanggung jawab itu, tadi sudah disampaikan bahwa agenda tunggal itu mempersiapkan kader. Nah, puji Tuhan dalam perjalanan itu kami terus memberikan penguatan-penguatan kepada orang-orang muda di ranting yang baru dimekarkan itu, dan dia berjalan dengan baik. Ada kegiatan-kegiatan yang sudah kami buat. Salah satu itu kita membangun apa namanya istilahnya kononia dengan ranting Hukurila pada saat itu. Itu merupakan kegiatan yang baru pertama kali dibuat di ranting, dan ya namanya sesuatu yang baru itu sangat di follow up, direspons dengan baik, dan itu menjadi sesuatu yang juga mau dibilang bahwa pemicu bagi teman-teman pemuda di ranting ini untuk terus mau melayani, membangun persekutuan, bukan saja di kalangan internal ranting, tapi juga kita mencoba untuk yang ada di luar ranting itu sendiri. Kami juga melakukan hal-hal yang merupakan kebijakan, misalnya kita membentuk tim konsasi. Jadi tim ini dipercayakan kepada ibu-ibu yang memang bisa bertanggung jawab untuk menangani persoalan-persoalan konsumsi, sehingga kegiatan-kegiatan organisasi misalnya rapat ranting atau rapat kerja ranting itu tidak lagi dihandle oleh pengurus yang membidangi atau pengurus ranting, tapi itu sudah diberikan tanggung jawab kepada tim itu yang nanti dia mengatur hal-hal konsumsi. Tetapi nanti kalau hal-hal yang menyangkut dengan mekanisme rapat ranting atau rapat kerja ranting itu tetap pengurus mengambil bagian secara penuh di sana, dan itu pun juga masih dia jalan. Nah, kemarin saya cek ternyata juga itu masih dilanjutkan oleh teman-teman di pengurus yang selanjutnya sampai di era yang terbaru ini. Jadi kami hanya berupaya untuk bagaimana meletakkan sesuatu yang bisa menjadi fondasi, dan terima kasih itu tetap direspons dan dilanjutkan oleh teman-teman di kepengurusan berikutnya.